Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali dengan subuhnya. Mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan zuhurnya, dengan asarnya, dengan maghribnya dan seterusnya. Bersyukur lagi diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak, meneruskan silaturahim, meneruskan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, urutannya terkait dengan jenazah sebenarnya memang yang terakhir, yaitu memakamkan. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan posisi kita di memakamkan. Namun demikian, setelah melihat buku yang ada, kita menyayangkan sekali kalau umpamanya pada pertemuan ini langsung memakamkan. Apa sebab? Sebab ternyata banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus diperdengarkan, yang memang harus kita dengar terkait dengan menyolatkan jenazah. Satu pertemuan sebelumnya tentang menyolatkan jenazah belum tercover semua. Oleh karena itu memakamkannya ditunda. Kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan menyolatkan. Baiklah, kita mulai. Setelah dilihat tentang menyolatkan, maka di sana ada tema mauqiful imam minar rajuli wal mar'ah. Mauqif, posisi imam ketika menyolatkan jenazah, baik jenazahnya laki-laki atau perempuan. Penting apa penting? Itu ya. Pentingnya bukan bagaimana mempraktekkan, tetapi pentingnya bagaimana mensikapi. Kalau ada orang mensolatkan jenazah jadi imam, posisinya posisinya ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian pinggul. Dengan mendengarkan hadis ini, kita sudah bisa memberikan posisi sikap kita. Iya. Kayak apa posisi dimaksud? Kalau umpamanya ternyata tak sesuai, terdorong hati kita untuk mengingatkan. Itu diantara posisinya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minas sunnati ayyaqumal imam hidha'a ra'sir rajul. Sunnah. Ini sunnah, ya. Bukan wajib. Hendaknya posisi imam itu lurus pada kepala jenazah. Kalau dia laki-laki, ada wayang jenazah ini di kepala. Kalau laki-laki,
Catatan penting lagi, hukumnya sunnah. Jangan kemudian kita lihat nggak di kepala, heboh. Tapi mudah-mudahan di antara kita dan yang menjadi imam nanti luar biasa bijak. Kalau informasinya, sunnahnya di kepala, kira-kira ada nggak yang posisinya di kaki? Gitu. Nggak mungkin. Betapapun sunnah, dia ya udah wajib sebenarnya. Paham itu? Sunnah kok wajib? Ayo, bingung apa enggak? Nabi bersabda begini, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Pertanyaan, nikah sunnah apa wajib? Lah tadi hadisnya sunnah. Iya. Sunnah dalam konteks fikih itu yang lawannya wajib. Tapi sunnah dalam konteks teologi itu hukumnya wajib. Umpamanya dalam contoh lain Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mim ba'di. Kalian harus mengikut sunnahku tuh gitu. Maka sunnah di situ artinya sikap, artinya tradisi, artinya tradisi dimaksud tradisi keagamaan tuh. Maka di antara sunnahnya adalah nikah. Ini ada yang belum nikah? Hah? Wah, wajib. Baru fikih adalah situasi kondisi, dianalisis lagi, lihat situasinya, kondisinya, maka akhirnya nikah jadi 5 hukumnya. Pertama wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, gitu. Itu fikih itu. Situasional, kondisional. Iya, kita kembali. Tadi sunnah fikih, ya. Wa wasatul mar'ah li hadisi Anas. Dan kalau umpamanya jenazahnya perempuan, itu di tengah. Dalam buku lain di tengah maksudnya di pinggul. Pinggul. Oke. Atas dasar hadis Anas, annahu shalla ala janazati rajulin. Anas, dia mensolati jenazah laki-laki. Faqama inda ra'sihi, lalu dia berdiri pada posisi kepala. Falamma rufi'at, setelah jenazah laki-laki itu selesai, diangkat, dibawa, utiya bi janazati imro'ah, terus didatangkan jenazah perempuan. Bukan menunjukkan bahwa kalau ada 2 jenazah laki perempuan sholatinnya satu-satu, bukan. Kebetulan itu datang baru. Tapi kalau umpamanya kebetulan tuh jenazah emang bareng, dibawa ke masjidnya, disolatin bareng. Dulu waktu di Mekah itu subhanallah ya, hampir setiap waktu as-salatu ala janazah, salat jenazah. Kalau 5 khamsat janazah, 5 jenazah rutin bareng satu-satu, kelamaan. Iya, ini maksudnya begitu gantian. Fa shalla 'alaiha, kemudian Anas mensolatinya. Faqama wasataha, maka dia berdiri di tengah. Tengah maksudnya di pinggul.
Fa su'ila an zalik, terus ada orang bertanya kepada Anas. Faqila, maka dia menjawab, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumtu. Jawabnya demikian, aku menyaksikan Rasulullah berdiri menyolatkan jenazah seperti aku berdiri. Wa minal mar'ati haitsu qumtu, demikian juga ketika dia menyolatkan jenazah Rasulullah, maksudnya seperti tadi. Qala na'am, oh yang nanya tadi, oh begitu, iya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhaha wa hasanah wa qala Tahawi wa hadza ahabbu ilaina. Imam Tahawi berkata, ini yang aku suka, yang aku senang. Tidak di posisi perut, tidak di posisi kaki, tidak di posisi yang lainnya. Selesai terkait dengan posisi. Iya. Kalau makmum nanti ketemu hadisnya. Ini ada berapa orang ya? Ada 50 orang atau 100. Apa petunjuknya ketika menjadi imam sholat jenazah? Makmum disunahkan tiga apa? 3 saf, 3 baris disunahkan. Maka kalau kita berpegang pada sunnah ini harus 3 umpamanya. Aduh gimana nih, udah penuh, kanan penuh, 3 baris masih ada umpamanya, tuh lebih sunnah no keluar no. Dalam konteks mempertahankan sunnahnya 3 baris. Kira-kira terjadi nggak begitu? Enggak. Oh no, udah di luar tembok, udah di belakang aja. Biasanya begitu. Ya apa tidak? Nah, kalau informasinya rata semuanya yang terkait sholat jenazah, dia pilih di luar itu 3 baris. Yang ini tembok nggak ada barisannya, ini imamnya mundur gitu kurang lebih. Ya, jenazahnya mundur. Berikutnya ini as-salatu ala aksar min wahid, menyolatkan jenazah lebih dari 1. Banyak. Kira-kira yang kemarin di Gaza disolatin apa enggak ya? Ada anak-anak, ibu-ibu ya. Sholatin apa enggak? Siapa yang ke sana? Enggak ada ya, jangan dijawab. Idza tama'a aksar min mayyit wa kanu dzukuran au inathan suffu wahidan ba'da wahidin bainal imam wal qiblah. Apabila ada banyak jenazah laki-laki dan perempuan, maka dibariskan dalam 1 baris di depan imam, wal qiblah, di arah kiblat, liyakunu jami'an baina yadail imam, agar semuanya berada pada posisi di depan imam. Wa wudi'al afdal mimma yalil imam, ada orang yang lebih soleh, yang lebih baik, yang lebih bagus, maka dia posisinya lebih dekat ke imam. Wa shalla alaihim jami'an sholatan wahidah, baru disolatkan 1 kali sholat. Umpamanya kiblatnya ke sana nih, umpama ya, saya imam tuh, ini laki-laki depan. Kalau sebaris sampai sana dijajarin itu di depan, yang lebih dekat ke imam. Maka kemudian kalau ada anak-anak tuh,
Ini kiblatnya ke sana ya, tadi jangan lupa. Baru perempuan. Ada lagi petunjuk di sini. Di antara barisan depan jenazah laki-laki ini, yang lebih dekat tuh yang lebih afdol. Siapa? Dia yang lebih kita hormati. Enak nih kalau dicontohin nih. Ada jenazah mau pada selentang ya. Udah kebayang? Udah ya. Kiblat sana. Oleh karena itu gambarannya persis ketika kita sholat berjamaah, itu imam, bapak-bapak, terus ada anak-anak, baru ibu-ibu belakangan. Saya nggak tahu kalau ditanya apa rahasianya itu. Bahkan dalam konteks tawaf saja, sunnahnya ibu-ibu menjauh ke Ka'bah loh. Sunnahnya jangan mendekat ke Ka'bah. Yang dekat Ka'bah itu laki-laki. Tapi lagi-lagi fikih adalah situasional, kondisional. Kalau si bapak misah sama ibu, gimana tawafnya, khusyuk apa enggak? Ntar hilang ya. Udah hilang, susah nyarinya lagi ya. Kalau pada sabar, kalau nggak sabar gimana? Kalau nggak sabar gimana? Pak Anwar gimana kalau udah biarin dia hilang, nggak apa-apa. Kan itu tuh gitu. Lagi situasi, dan tidak ada. Kalau umpamanya pasangan suami istri yang tawafnya misah, ada apa enggak? Enggak ada. Itu fikih namanya. Ya. Oke, kita teruskan ini. Wa in kanu rijalan wa nisa jaza ayyusalla 'ala rijal wahdahum wan nisa wahdahum. Kalau kebetulan karena situasi dan kondisi laki-laki perempuan jenazahnya banyak, boleh gantian, boleh. Bahkan sholat jenazahnya juga banyak yang gantian, gak kuat masjid. Tuh hebat, itu tanda luar biasa ya. Allah memberikan tanda sejak masih di dunia, tanda baik maksudnya. Ada serombongan satu masjid lagi gak kedapatan tempat, udah gantian, keluar segera. Ada gelombang kedua, kayak mau sholat jamaah di musola terminal gitulah kurang lebih. Gantian apa enggak? Gantian, cepetan, salam, jangan pakai wirid lagi ya. Udah langsung, yang paham itu udah langsung dia kumandangkan qomat. Kalau udah qomat belum bangun juga, ada yang nyeret itu. Cepetan. Iya. Ada prioritas, mana yang lebih penting, mana yang kurang begitu penting. Wajaza ayyusalla alaihim jami'an. Boleh juga bareng. Wasuffatir rijal amamal imam. Ini yang tadi ini. Jenazah laki-laki dibariskan di depan imam. Waju'ilatin nisa mimma yalil qiblah. Sementara jenazah perempuan dia di arah kiblat. Kalau posisinya nih kayak sholat tadi subuh, maka di depan imam itu jenazah laki-laki sebanyak yang ada. Terus di belakangnya sana semakin ke kiblat itu jenazah perempuan. Iya. Wa wudi'at, ini dia mana nih. Wa an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu shalla ala tis'i janazah rijal wa nisa. Dari seseorang bernama Nafi' dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya dia Abdullah bin Umar menyolatkan 9 jenazah laki dan perempuan.
Faja'alar rijal bima yalil imam. Lalu dia memposisikan laki-laki, jenazah laki-laki di depan imam. Wa ja'alan nisa mimma yalil qiblah. Sementara dia, Ibnu Umar maksudnya, memposisikan perempuan di arah kiblat kayak tadi. Wa saffahum saffan wahida. Dan memang kondisi tempatnya memungkinkan yang laki-laki satu baris jenazah maksudnya. Jenazah perempuan juga satu baris. Yang harus 3 baris itu yang nyolatkan. Kalau jenazah semakin ya selama masih muat tempatnya cukup satu baris saja. Kecuali kalau kondisi tempat tak memungkinkan satu baris, ya diposisikan lagi. Wa wudi'at janazatu Ummi Kulsum binti Ali imra'ah Umar wa ibnun laha. Dan jenazah Ummu Kulsum putri Ali juga yuqalu lahu Zaid, istrinya Zaid. Wal imamu yauma idzin Sa'id bin al-As, imamnya pada saat itu adalah Sa'id bin As. Wa finnas yauma idzin Ibnu Abbas, yang makmum waktu itu ada Ibnu Abbas. Wa Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Fa wada'al ghulam mimma yalil imam. Qala rajul, ada jenazah anak-anak ditaruh di depan imam. Ada orang terus berkata, fa ankarat zalika, mengingkari, jangan di situ. Fa nazartu ila Ibni Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah fa qultu ma haza, kenapa anak laki-laki, anak-anak maksudnya taruh di depan imam? Qalu hiya sunnah. Nah ini penting. Jadi terkait dewasa dan anak-anak, bahwa anak-anak itu setelah setelah bapak-bapak barisannya, maksudnya itu sunnah. Di masjid cukup lebar, ada jenazah itu 3 muat, ini 3, terus ada anak-anak, ya boleh, masih ada tempat, tidak apa-apa memposisikan di situ. Di belakang bapak-bapak itu jenazah anak-anak, sunnah saja. Oleh karena itu kalau kita lihat sholat di masjid banyak tuh. Kalau di sini saya lihat nggak ada anak-anak. Nggak tahu kalau maghrib ada anak-anak nggak? Atau jangan-jangan ini anak-anak semua ini? Dulunya, maksudnya dulunya anak-anak. Ada sikap bapak-bapak yang di mana-mana, terutama di sana kompleks saya itu berbeda-beda. Ada si A, anak-anak diomelin, marah-marahin, apalagi yang jalan-jalan itu. Sampai ada yang berani membatalkan sholatnya, ngatur anak-anak yang lari-lari. Sementara ada sikap yang berbeda, biarin. Nah sekarang di sini kita tanya, menurut bapak ibu yang di sini kalau ada anak-anak diapain? Dia lari-lari, berisik diapain? Mana Ustadz Ali ini dia? Dibiarin. Bagaimana membiarkannya? Usahakan justru itu menjadi media untuk kita tambah khusyuk. Iya atau tidak? Kenapa begitu? Karena dulu kita juga anak-anak. Nah kalau yang kita omelin tuh bapak-bapak, orang lagi sholat dia lari-larian. Nah itu yang disuarain. Anak-anak emang karakternya begitu. Ya nampak ada ada kesamaan ini. Kalau masih ada tempat di barisan bapak-bapak, anak-anak di satu baris nggak apa-apa.
Wa fil hadis anna as-sabi idza sulliya alaihi ma'amra'ah kana as-sabi mimma yalil imam. Jenazahnya ibu-ibu sama anak-anak. Tuh. Jadi anak-anak yang di depan imam. Saya imam, itu anak-anak. Jenazah. Belakang ibu-ibu. Ya, siapa tahu satu saat karena situasi kondisi banyak jenazah. Iya. Jadi masing-masing kita udah bisa mengambil sikap. Wal mar'atu mimma yalil qiblah, sementara perempuan di belakang anak-anak. Wa in kana fihi rijal wa nisa wa sibyan kana sibyan mimma yalir rijal. Ini sudah kalau jenazahnya banyak laki dewasa, perempuan dewasa, kemudian ada anak-anak, persis seperti yang tadi diterangkan, sama dengan sholat berjamaah, bapak-bapak terus anak-anak, baru belakang ibu-ibu. Berikutnya istihbabus sufufis salasah wa taswiyatuha. Disunahkan 3 saf dan rata. Rata bukan kiri kanan, tapi depan belakang. Rata depan belakang maksudnya rapat, karena nggak ada jarak kayak begini, rapetin. Karena nggak ada ruku, ya. Rapatnya sebatas apa sih? Dempet. Rapatnya dempet, pundak sama pundak. Kalau perlu itu telapak kaki. Demikian juga sholat kita, sholat biasa, sholat fardu, kan rapat, ya, safnya rapat. Rapat memang hadisnya bilang hatta yalsiqa qadamahu biqadamaihi, kayak begitu hadisnya. Artinya sampai nempel 2 telapak kaki kiri dan kanan. Maka kita lihat ada teman-teman kita ngerapetin, tapi jangan dicandain. Ya, ada yang nggak suka. Yustahabbu ayyusaffal musallun, ayyusaffal musallun alal janazah salasata sufuf. Yustahabbu sunnah. Dalam fikih dulu pernah dijelaskan kata sunnah dibahasakan dengan banyak. Pertama, nafilah. Nafilah artinya tambahan. Maka fungsi sholat sunat menambahkan kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Yang kedua dibahasakan dengan tatawu. Tatawu artinya sukarela. Malam bangun tahajud itu sukarela, ya, sehingga para relawan itu al-mutatawwi'un. Ini ada relawan nggak nih? 02. Nah itu mutatawwi'un, relawan. 3 mustahab, sunnah maksudnya senang, dari kata hub, bahasa Indonesianya hobi senang apa enggak tuh. Nah ini yustahabbu ayyusaffal musallun alal janazah salasata sufuf, tuh senang, Allah senang. Wa antakuna mustawiyah, rata. 5 rawahu Malik ibni Hubairah, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik putra Hubairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yamutu fayusalla alaihi ummah minal muslimin yablughuna ayyakunu salasata sufuf illa ghufiralah. Tak ada seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disolatkan mencapai 3 baris. Pertama mencapai, yang kedua disunahkan 3 baris. Tidak disebut mencapai 5 baris, tidak. Tapi angka 3-nya menjadi penting, bagian dari sunnah. Oleh karena itu sunnahnya 3 baris.
ada mayit jenazah mukmin disolatkan dengan makmum 3 baris tadi, ghufirallah, diampuni. Ya, ini bukan janji kayak model janji kampanye, itu gratis. DKM gimana, udah janji gratis kan? DKM kayak begitu mensikapi informasinya dari Nabi, pasti diampuni. Maka kita ketika sudah mendengar hadis ini kan menjadi bergegas dengan membawa keyakinan saat menyolatkan jenazah itu 3 baris, alhamdulillah diampuni. Gitu, bukan cuma sekedar kayak janji-janji manusia lain gitu. Ghufirallah. Fakana Malik bin Hubairah yataharra idza qalla ahlul janazah ayyaj'alahum salasatu sufuf. Mendengar hadis ini, siapa ini? Malik bin Hubairah yataharra, berusaha kalau ada jenazah terus jumlahnya nggak banyak, jumlahnya ada 9, bikin 3 baris. Kayak begitu mereka memahami makna 3 baris. Bukan maknanya bukan sembarangan. Cuma 9 orang 3 baris. Tetapi juga ada batasnya. Jangan makmum cuma bertiga berbaris 3. Enggak. Itu sih, ini orang mau ngapain nih katanya. Akhirnya imamnya 1 jadi 4 orang ke belakang. Bukan, ya. Kalau umpamanya ada 6 masih bisa dibikin 3. 2, 6. Iya, datang 1 lagi. Paling depan. Jangan belakang, itu jadi 7 ya. Nah, nanti kita sampai pada pada bentar ya, saya jadi lupa ya. Usaha 3. Oleh karena itu ketika banyak orang kita udah dengar tuh dari teman-teman 3 baris. Ini bikin 3, udah bergegas, dempet. Ini dikit lagi ya. Qala Ahmad, uhibbu idza kana fihim qillah ayyaj'alahum salasata sufuf. Aku, kata Imam Ahmad, aku akan berusaha dan suka mengusahakan 3 baris. Qalu wa in kana wara'ahu arba'ah kaifa yaj'aluhum. Kalau di belakang mereka maksudnya si makmum cuma ada 4. Qala yaj'aluhum saffain. Kalau 4 mah cuma 2. Ya, 2 orang. Jadi 4. Imamnya 1-5. Udah kebayang itu. Bukan cuma yang tersurat ini informasinya, yang tersirat bahwa tuh si imam instruksinya itu dilatar belakangi oleh sunnahnya 3. Tapi nggak sampai 3. Betapapun cuma 2 baris karena cuma 4 orang, itu pahalanya 3. Kan yang dilihat usahanya. Ya atau tidak? Usahanya yang dilihat. Dia berusaha 3 baris gitu, seolah-olah Allah berkata. Tapi yang mampunya 2 ya. Fi kulli saf rajulain, pada setiap baris 2 orang. Wa kuriha ayakunu salasah fayakunu fi kulli saffin rajulun wahid. Nah, makruh kalau makmum cuma 3 kayak tadi, berbaris 3, 1 baris 1 orang. Itu makruh. Iya, wallahu a'lam bissawab. Ini satu tema lagi. Istihbabul jam'i al-katsir. Disunahkan banyak, mengandung anjuran apabila kita mendengar ada di antara saudara kita seiman meninggal, kalau ada waktu, kalau ada kekuatan, kalau ada sempat,
semuanya ikuti, semua pengurusan. Ketika memandikan sudah hadir, ketika mengkafani juga, apalagi sambil pengen belajar. Lihat itu si Amil, bagaimana mandikan, bagaimana mengurus, dan bagaimana mensolatkan, itu yang paling ditunggu. Baru yang keempat, punya niat kuat, ingin juga hadir ketika pemakaman. Karena kata Rasulullah SAW, menyaksikan kematian terus sampai ikut menghadiri pemakaman, dia akan memperoleh pahala berapa? Kirat artinya keping atau keping emas. Gede apa kecil? Kecil. Tapi dijelaskan hadis berikutnya nanti. Satu keping dimaksud adalah sebesar bukit Uhud. Emasnya asli, bukan emas Jawa. Emas Jawa. Oke, ini sebentar ya. Lamma ja'a an Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yusalla alaihi ummah minal muslimin yablughuna mi'ah, mencapai 100 jamaah, kulluhum yasfa'una lahu illa syufa'a, semuanya mendoakan. Beri syafaat maksudnya mendoakan, semuanya mendoakan. Maka tidak ada alasan bagi Allah untuk mengabaikan permintaan jamaah yang ikut sholat. Bahasanya nggak ada alasan bagi Allah. Padahal pada saat yang sama dia adalah yang kuat, gagah, perkasa, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kulluhum yasfa'una lahu illa syufi'u. Kalau bahasa kitanya tadi menerjemahkannya, tidak ada alasan bagi Allah untuk mengabaikan permohonan doanya. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, ada sisa waktu sedikit, barangkali ada yang mau tanya, dipersilahkan. Itu Bapak. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kalau di kampung itu karena jarak kalau itu masjid sama yang penduduk di kampung itu jauh, kebanyakan menyolatkannya di rumah masing-masing Pak Ustaz. Jadi setiap kali orang datang, banyak sekitar sudah memenuhi ruangan, langsung disolatkan, nanti berikutnya gitu Pak Ustaz. Terus kalau kayak di kota kayak ini kan dibawa ke masjid ya, lebih utama selain itu menunggu, biasanya kalau di sini nunggu waktu sholat, setelah sholat fardu terus disolatkan. Lebih utama mendahulukan kayak di kampung tadi di masing-masing itu atau dibawa ke masjid? Tempat sholat paling afdol, sholat apa saja kecuali sholat sunat, itu di masjid. Lagi-lagi fikih ada problem, kejauhan, berpulang kepada yang bersangkutan yang mengurus keluarga, mau diusahakan ke masjid atau cukup di rumah. Kan berpulang secara teknis kepada penentu kebijakan keluarga ya. Maka kalau kebijakannya masjid lebih afdol, itu lebih bagus ya, apa tidak? Masjid sebutan lain rumah Allah, luar biasa itu. Jangan dikira, jangan dilihat bangunan-bangunannya saja, itu rumah Allah, luar biasa mulia. Oleh karena itu yang ada di tempat yang mulia ikut mulia apa tidak? Tuh kita berusaha memuliakan si jenazah, tapi tidak menyalahkan karena satu dan lain sebab, udah di rumah aja. Akhirnya berkali-kali
tidak apa-apa, boleh. Ada satu lagi yang tak terbersit dalam pikiran masyarakat. Orang-orang soleh itu justru nyebar undangan karena jenazah, buat nyolatin jenazah. Kalau perlu disebar undangan, kalau perlu dicetak tuh undangan. Begitu dahsyatnya momen itu gitu. Kalau kita enggak, kan kawinan yang disebar undangan. Kayak begitu. Bahkan diantara sesama dekat para ulama itu udah teman dekat. Nanti kalau aku duluan, tolong ya, tolong sholatin aku. Tuh pada saling berpesan. Ayo kita deklarasi nih, paling pesan minta gitu kurang lebih. Jadi luar biasa itu momen terakhir. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sah boleh dua-duanya. Silakan Bapak. Ada yang ngotot harus dipandu Pak, harus pakai mobil gitu. Karena ada sunnah yang boleh dipandu dengan berjalan ke masjid itu betul daripada naik mobil. Jadi kan mobil ada, misalnya mudah ada, tapi ini motor harus ditandu supaya lebih afdal benar itu. Saya kalau rumah saya dekat, ya saya jalan kaki ke sini. Kenapa lebih afdol? Yang dihitung langkah. Saya naik mobil nggak ngelangkah-ngelangkah. Nah, jadi aspek itu dia ingin bakti, ingin benar-benar membuktikan secara real bahwa dia keluar keringat, bahwa dia umpamanya ya melangkah, membawa beban. Ini pahala luar biasa, mengantarkan saudaranya kepada Allah, gitu kurang lebih keyakinannya. Tapi kemudian kuburannya dari sini nih Pamulang, sono dikaret, mau digotong, gitu pikiran. Kalau ada yang mau nggak apa-apa, ya. Siapa yang paling berhak kalau mau digotong ke karet? Itu Pak RT sama Pak RW. Akhirnya dia mengundurkan diri. Enggak jadi. Jadi demikian berpikir.